kesalahannya di mana. Kalau kesalahan mah sudah banyak banget. Kesalahannya dari awal ya ini si Komarudin ini masuk. Salahnya di situ. Nah, nasibnya KC bagaimana? Ya mereka sendiri yang menghalang-halangi. Kalau mereka bilang boleh KC dikunjungi sama saja boleh, bohong. Karena dari kemarin Risuli Lubis pun nggak bisa masuk. Siapapun nggak ada yang bisa masuk. Gitu. Julius Matasak. Luar biasa nih Julius Matasak nih. Sorry tadi tak lewat karena ini ada ikon kita Pak Nugroho nih ya, dicariin sama YouTuber sini. Jadi saya kasih Pak Nugroho dulu lewat. Oke. Silakan Pak Julius. Oke, terima kasih Pak. Kalau orang kuliah ini tinggal ujian aja ini udah full SKS-nya ini kita masalah KC. Masalah KC ya tinggal ujian. Harus ini bisa jadi studi case ya di Fakultas Hukum ya karena banget kasus sepele yang jadi gede. Iya, udah SKS-nya udah hampir sebulan dibicarakan. Jadi udah tinggal ujian. Tapi menurut saya mari kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 itu ya di situ memang ya kan mamonnya ini sebagai akar dari kejahatan. Ya, jadi ya tadinya memang kita memang bukan mamon yang mau dilakukan atau mau ditonjolkan, tetapi bagaimana kita menyatu di dalam melihat permasalahan ini, karena permasalahan ini bukan hanya permasalahan KC. Ini adalah bagaimana negara tidak mampu untuk mendorong minoritas atau kalau ada minoritas atau mayoritas itu kan harusnya simbol hukum itu semua orang sama di depan hukum. Nah, dengan adanya pasal 156 itu kan kalau 100 daftar orang yang undang-undang ITE itu mungkin hanya 2 atau 3 orang yang orang di sebelah. Semuanya itu adalah ya teman-teman kita yang Kristen. Jadi sebenarnya itulah yang kita mau supaya undang-undang ini dihapuskan. Makanya ada momen untuk masuk di KC, tetapi ya lagi-lagi yang saya bilang tadi 1 Timotius 6 ayat 10 itu mamon, ya mamonnya ini di satu pihak kita mau pakai mamon ini supaya bisa menjadi berkat kalau ditahan, tetapi gara-gara mamon mungkin juga karena setahu saya Pak Saifuddin itu maunya KC bebas dibarter dengan somat. Nah, somat kan enggak bisa ditangkap. Nggak bisa dibarter. Enggak ditangkap. Jadi itulah mungkin si Komarudin ini datang ke Saifuddin. Itu kan info saya itu ini ditangkap. Jadi kita bisa. Makanya Pak Saifuddin itu tergoda karena dia mau bebas. Padahal sebenarnya kita mau fight untuk kalau perlu persidangannya terbuka dan ini apalagi internasional. Sekarang ini kan orang Indonesia ini 30 tahun bahkan sudah 70 tahun itu main senyap akhirnya korupsi merajalela. Sekarang ini KPK juga itu banyak dibantu oleh internet. Kayak kita sekarang, mana kita bisa bicara dengan Pak Paul di luar negeri, tapi ya itulah hebatnya internet. Jadi internet inilah yang membantu kita. Jangan kita kembali lagi ke belakang mau main-main senyap-senyap aja. Ini katanya lawyer pengalaman, ya lawyer pengalaman senyap-senyap. Jadi dia yang kaya raya. Jadi saya rasa itu saja Pak Paul. Makasih. Mencurigakan. Iya. Oke, semua yang senyap-senyap itu memang ya itu tadi maunya ya itu tadi ya, mau main curang, mau main apa, nah itu ya nanti kita sangat khawatir sekali ya. Sangat khawatir sekali dengan caranya si Kamarudin ini akan membuat si KC tamat. Tapi kita hari ini kita nggak fokus masalah KC ini, tapi kita lagi mencermati bagaimana hukum ini di Indonesia ditegakkan. Kemarin kan saya janji bagaimana skenarionya, baik si lawyer, skenarionya orang Islam, skenarionya lawyer, dan skenarionya maunya Pak Saifuddin, ya kan tadi, barter itu tadi sudah diomongkan,
Nah, nanti kita bikin rapi itu. Nah, sebenarnya kita runut ya, secara runut dan harusnya bagaimana. Nah, begitu ya. Tapi tetap Oke. itu nanti kita ini kan kuliah 6 Setinggal ujian. SKS ya kan, kuliah 6 SKS ini gitu. Wah, luar biasa. Udah jadi ini nih. Udah jadi tesis ini. Iya. Oke, Pak Victor Mandayo nih luar biasa nih. Oh sebentar, di ini Anda, ini sudah viral kemana-mana ya, diviralkan oleh si lawyernya. Hadiah besar menantimu nabi palsu dan bla bla bla. Bila nabi palsu, psikopat Paulus Sang N26 tersangka buronan Polri dan pengikutnya bisa membuktikan ada donasi mengalir atau telah diberikan kepada PH atau advokat Kamarudin Simanjuntak, maka akan mendapat uang pengganti sebesar 100 juta rupiah per setiap Rp 1 rupiah dan berlaku untuk setiap kelipatannya. Ini namanya orang kere bikin sandiwara, ya kan? Orang kere bikin sandiwara untuk bersayembara. Artinya apa? Yang nggak ada diada-ada sama dia, ya kan? Oke, sekarang semua buktikan kalau saya pernah berkata bahwa Muhammad adalah keturunan kebo. Saya akan kasih 1 miliar buat Anda. Ya kan? Nah, itu kan namanya sandiwara yang tidak ada, yang nggak mustahil dijawab, nggak ada jawabannya. Ini nggak mungkin, ini orang kere bikin sandiwara. Dari mana dasarnya si Muhammad keturunan kebo? Dari mana dasarnya si Muhammad ini keturunan monyet? Ya kan? Nggak ada dasarnya, itu namanya saya bikin sandiwara. Siapa saja bisa membuktikan bahwa Muhammad adalah keturunan kebo, saya kasih 1 miliar. Nah, ini kan namanya pertanyaan yang tidak ada, yang bodoh itu loh, ya kan? Nah, hal ini perlu PH lakukan. Nah, ini sehubungan nabi palsu psikopat Paulus Sang N26. Tim ini ya, orang-orang ini sudah mulai mengakui ya. Jadi mereka mulai sadar ya. Pendeta 15 miliar, si Saifuddin, si siapa ini, si pengacara ini, polisi sudah mengakui bahwa saya nabi ke-26 N26 ya. Tersangka buronan Polri dan pengikutnya berkoar-koar di YouTube mengatakan bahwa PH advokat Kamarudin Simanjuntak ada menerima donasi 400 juta, kemudian 600 juta, dan 1,2 miliar dari Paulus Sang. Nah, saya balik. Hadiahnya saya gandakan 4 kali lipat. Kalau ada bukti, statement saya seperti tuduhanmu itu, nak. Ya, simpel. Saya gandakan 4 kali lipat. Kalau ada bukti itu. Ya. Ya, kalau ada buktinya, saya gandakan hadiahnya 4 kali lipat. Ya, lumayan kan buat dia bikin partai politik. Dia kan sudah bangkrut ini bikin partai politik ya. Sampai kemarin katanya ngarep-ngarep sumbangan 20 miliar. Ya, ada kasus ini, kasus pertanahan ditilep juga sama dia kan. Iya, 600 juta ya, itu tadi jangan-jangan ya itu tadi jangan-jangan itu tadi jangan-jangan ya sudah ada, kalau dicek rekeningnya dia, jangan-jangan dia sudah terima duit juga dari Yahya Waloni. Kita nggak ngerti ya kan jangan-jangan ya, kita nggak ngerti ya. Kalau Nabi kan ngomongnya harus fix, tapi ini kan jangan-jangan. Artinya apa? Bukan dia mungkin sudah, artinya dia memang kurang ajar gitu loh. Ya, yang nggak ada diada-ada, ya kan? Wah Pak harus mengasihi, Pak saya mengasihi, tapi dia nggak ada urusannya dengan saya. Ini masalah kebenaran yang harus dibongkar, ya. Ngaku-ngaku saya ini pendeta Gundul Mupeang, kamu pendeta gereja mana? Ya kan, pendeta gereja mana? Ngaku-ngaku pendeta, dia bukan hamba Tuhan ya, dia hamba setan ya. Ya udah jelas hamba setan. Orang dia sudah berani bohong kok. Martin itu jelas, saya sudah ingatkan berkali-kali sama Harry Ikim itu ya. Anda anggota ASKRI hati-hati ya. Data Anda dijual sama si Martin ya. Sudah ada satu yang ngadu ke saya, ya dia diburu sama orang Islam. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya, siapa yang tahu rumahnya dia semua data-datanya? Yang tahu ya cuman ASKRI saja. Ya, sama Harry atau sama wakilnya. Yaitu si Martin. Siapa yang nge-strike YouTubers? Ya Martin yang nyuruh. Lalu dia yang stok berjasa. Akan saya perjuangkan ke ABI. ABI dia akan perjuangkan begitu. Sama nanti kalau Anda masuk penjara, dia yang laporin, nanti dia yang akan jadi lawyer Anda. Anda tetap dipendam di penjara, uangnya masuk ke dia semua. Ya toh? Kan lawyer kan, itu kemarin kita udah dengar sendiri, lawyer itu memang hidupnya dari penderitaan orang lain. Kecuali kalau lawyer itu benar-benar mengabdi. Oh, ada lawyer yang baik banyak. Cuman kedua orang ini memang hidup dari penderitaan orang lain.
Orang-orang yang menderita dia baru untung. Kayak si Martin segala orang menderita dia baru untung tuh, baru seneng tuh. Makin menderita makin seneng dia karena duitnya makin banyak. Benar, rusak ini negara, memang negara udah rusak. Makanya kita keluarkan buku Pancasila, moralnya walau ini kita teriakan ya supaya jangan tipu-tipu terus. Ini nggak bisa kerja tapi kerjanya tipu-tipu. Akhirnya saya ketawain lah, ya. Dia ngatain saya psikopat, bukannya ngurusin saya, dia malah konsultasi sama psikolog buat menganalisa saya. Psikolognya juga goblok, ya kan? Kenal saya kagak, ininya juga enggak. Itu saya goblok, psikopatnya juga psikopat, apa namanya, psikolog goblok tuh gurunya dia. Ada masih mau percaya sama orang begini? Makanya saya kasih 4 kali lipat saya gandakan. Kalau perlu 10 kali lipat saya gandakan hadiahnya. 100 kali lipat saya gandakan hadiahnya dia. Kalau Anda bisa menemukan statement itu, ya, bahwa saya ngomong seperti itu yang dia ngomong. Ini bukannya bela KC, malah ngurusinnya nggak perlu. Padahal dia sendiri yang malu-malu nanya si Saifuddin Ibrahim. Gara-gara nggak dikasih uang sama Saifuddin Ibrahim, lawyernya, dia nanya-nanya kemana-mana. Nah, akhirnya nanyanya ke saya terakhir. Si Martin juga sama. Ya, ini si Heri Ikim semoga dengar ya, sampaikan ke Heri Ikim ya. Dia sudah saya kasih WhatsApp juga ya. Si Martin itu nanya kemana-mana, kenapa dia nggak dikasih uang? Ya, katanya sudah ada uang, tapi kenapa nggak dikasih ke dia? Terakhir nanyanya akhirnya ke saya. Nah, saya jawab, diputar balik sama dia perkataan saya. Bahwa katanya saya yang nelpon dia. Sejak kapan saya punya nomor teleponnya dia? Goblok juga ini orang, ini lawyer-lawyer ini. Itu tadi, kerjanya cuman berkhianat. Kerjanya cuman cari duit. Karena memang dia bukan duitnya. Ngomongnya pro bono, adanya pro bocor. Pro bono 1M itu tadi, prabono 1M. Ya kan? Oke, Victor Mandayo, silakan. Ya, shalom. Shalom. Pak Paul dengan teman-teman di live Zoom atau YouTube. Iya, saya juga mendapat kiriman ini dari bro kita yang ada di sini juga. Berita yang sama dengan Pak Paul bacakan tadi. Sampai saya cuma kasih komen tadi waktu di WA-kan ke saya bilang ini halu namanya ini. Emang punya duit segitu? Setiap 1 rupiah dikalikan 100 juta. Maaf Pak pengacara, karena kami udah lihat kantor Bapak aja walaupun hanya melalui YouTube. Kantornya kayak gitu Pak. Kalau kantornya kayak punya Hotman Paris, percaya. Kalau Hotman Paris percaya. Tapi orang makin punya duit, orang nggak akan begitu, Pak. Bukan Pak, dari kantor. Kan ini namanya kalau orang punya duit nggak akan belagu begitu, Pak. Malah lebih tenang kayak Hotman Paris, kan itu nggak banyakan ngomong kan. Dari kantor saja Pak bisa ketahuan bonafit apa enggak. Saya nggak sebut beliau nggak bonafit ya. Cuman maksudnya kalau dari kantornya saja, kok bisa per 1 rupiah dikalikan, dia akan kembalikan 100 juta. Hebat amat. Berapa ratus triliun jatuhnya Pak. Kalau misalnya 1 miliar aja dikalikan 100 juta. Emang punya. Makanya saya cuma komentar itu halu. Udah ya, nggak usahlah diperpanjang hal-hal seperti itulah. Kan malah menjadi malu sendiri itu apa pengacara itu. Concern lah dengan bukti pekerjaan mereka. Mana masalah KC? Pak KC sampai saat ini juga belum pernah dia dibilang berobat atau apa gitu Pak ya. Untuk mengecek kesehatan beliau setelah dianiaya. Nah kita juga kan nggak tahu sekarang masih dianiaya apa enggak. Karena semua serba tertutup. Nah sehingga isu ini menjadi makin liar. Yang lucunya lagi mengancam, saling ancam-mengancam. Mengancam seperti itu seorang lawyer jatuhnya gimana ya? Bingung saya gitu. Kalau disuruh menganalisa Pak, dengan mengancam Pak Paul hal-hal seperti itu, cobalah yang pakai logika. Kalau berkata-kata lewat bertutur kata ya, lewat WA atau apapun, yang elegan lah. Karena seorang lawyer itu nggak mudah untuk mengeluarkan kata-kata apabila kata-kata itu tidak masuk akal. Karena segala sesuatu kan dikonversi dengan hukum. Nah kalau seandainya 100 juta per 1 rupiah yang ditransfer ke rekening itu, siapa juga yang mau transfer Pak ke rekening pribadi lawyer? Kan gila-gila namanya itu. Jadi
jatuhnya lucu Pak. Ini harusnya concern lah dengan pekerjaan mereka. Buktikan, tunjukkan. Dari awal saja, waktu ketahuan bahwa Pak MKC itu dianiaya, sempat Pak di Zoom ini kan Pak, kita meminta bahwa apabila Abi udah masuk, tolong yang pertama dilakukan adalah bawa ke rumah sakit untuk divisum et repertum. Itu yang pertama kita minta. Sampai sekarang nggak ada tuh. Jadinya ini gimana sih sebenarnya? Sebenarnya logis lah berpikir dengan uang seperti itu. Dan juga yang paling ini siapa yang pernah akan transfer dengan hal seperti itu. Dan dibilang kata kita menyerang termasuk Pak Paul dengan pengikut-pengikutnya. Wah ini ngajak perang ini Pak. Jujur aja ngajak perang dengan semua orang gitu. Membuka front untuk dengan semua orang. Bukan hanya dengan Pak Paul aja. Iya. Ya, kami pun ikut tersinggung apabila dikatakan seperti itu. Kami pun tidak pernah menjelek-jelekan. Karena memang sudah jelek kelakuannya. Jelek sendiri ya. Ini aja sendiri. Begitu aja Pak Paul. Jadi makin blunder nih yang dengan pengacara-pengacara seperti ini gitu. Karena saya juga bilang berkali-kali saya punya pernah permasalahan dengan lawyer juga. Hal-hal yang nggak saya inginkan mereka lakukan. Yang saya minta tidak dilakukan. Memang ada lawyer yang baik, ada lawyer yang memang mata duitan, itu ada. Atau ada agenda-agenda khusus seperti kata Pak Nugroho tadi, ada Pak. Itu yang saya heran. Seharusnya nggak usahlah diributkan. Kalau misalnya sudah terjadi seperti ini, mendingan diam. Buktikan dengan pekerjaan. Buktikan dengan yang kemarin waktu kita minta ke Abi waktu itu ya, Abi Saifuddin bahwa tolong dibawa ke rumah sakit. Kalau perlu ya rumah sakit Polri juga nggak masalah. Karena untuk divisum et repertum. Nah kalau dari lawyer sendiri nggak bermohon gimana Pak? Ngotot gitu ibaratnya. Terus dibawa dengan alasan bla bla bla. Lawyer tahu lah. Nggak perlu diajarin lagi. Tapi kalau nggak ada juga ya gimana? Malah menimbulkan kehebohan. Malah saya dengar lagi di room susu kuda katanya. Kan kami juga udah dimuat di Kompas apalah. Udah wawancara kami. Lah, setelah di sini teriak-teriak baru ngundang wartawan. Nah, selama ini kemana aja? Ya kan jadinya lucu gitu Pak. Nggak ada pekerjaan tapi maunya ribut dengan orang. Maunya ribut dengan audiens. Kan jatuhnya lucu. Oke lah Pak Paul, lanjut dulu Pak Paul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, jadi memang itu sekarang ini yang di Indonesia cara orang kerja begitu ya, banyak bacot lebih penting daripada aksi gitu loh. Ya tadi kan kenapa saya di awal saya tunjukkan sudah berapa yang kita kumpulkan di sini tadi ya, 2,5 miliar kurang lebih 2,5 miliar dan semua itu kita gunakan untuk membangun Indonesia. Tidak ada satu rupiah pun yang masuk rekening saya, bayangin 2,5 miliar. Ya, saya ngambil komisi saja, saya minta komisi ya 10%, udah dapat 250 juta tuh saya tuh. Tetapi kita punya proyek yang lebih besar. Ya, saya bukan bahasa sok suci, saya tidak tampilin rekening berarti saya paling hebat, bukan. Karena kita punya proyek yang lebih besar. Yaitu apa? Kita mau membangun Indonesia dengan Pak Paul ada Raja Uti tuh Pak Paul, jadikan co-host Pak Paul. Oh iya, Raja Uti udah masuk ya. Nah, kita udah dari tadi. Biar ada apa-apa Pak Raja Uti yang handle gitu. Iya, oke. Ini mana nih? Oke, sudah masuk. Pak Putih juga ada Pak Paul. Pak Putih sudah masuk juga ya. Luar biasa. Nih kita malam ini memang mulainya agak terlambat ya, karena saya tadi baru datang dari luar tadi. Habis selesai ngajar, saya langsung pergi keluar. Kita memang berapa minggu ini saya terlambat. Nanti sampai ini ya. Ada Pak Beta Maluku juga. Beta juga ada masuk. Oke. Pak Paul. Iya. Iya, ini tadi ngelihat, coba ditampilin lagi kalimatnya tadi tuh Pak Paul. Oke, sebentar. Saya baru lihat itu. Jadi agak-agak, menurut saya sih agak-agak aneh juga gitu. Tapi coba kita lihat, kita analisa aja kalimatnya. Kayak jablay ya. Iya, kita coba buka aja tadi yang Paul tampilkan itu di screen. Itu tadi ya. Ini. Nah, ini. Jadi di sini
kalimatnya ini bisa membuktikan ada donasi mengalir atau telah diberikan kepada bla bla bla, maka akan mendapatkan uang penggantian. Nah, itu kalau misalkan sudah dapatkan uang penggantian. Kemudian sehubungan dengan nabi palsu psikopat, bla bla bla, tersangka buronan Polri dan pengikutnya berkuar-kuar di YouTube mengatakan bahwa sebut nama, kemudian ada menerima donasi. Seingat saya, Pak, ketika live di sini, saya nggak pernah ada mendengar atau melihat satu data atau fakta bahwa Paul mengatakan pernah mentransfer uang sebesar sekian gitu ke orang lain gitu. Nah, karena setahu saya Pak Paul kan orangnya kan nggak pernah mencantumkan rekening, satu, tidak pernah berurusan soal uang mau transfer mau terima, dua. Yang ketiga, paling-paling kalau misalkan ada rekening Damaris hanya ditampilkan. Jadi memang setahu kita semua, Pastor Paul tidak pernah bicara soal uang atau mengatakan saya transfer sekian. Jadi saya jadi ingat pepatah bahasa Indonesia gitu, mengadakan yang tidak ada, Pak. Ini ceritanya ini sekarang ini. Nah, bisa seperti ini, artinya kan, ya mohon maaf, beliau ini kan harusnya kan orang berpendidikan tinggi ya, S2 lagi kelihatannya. Tapi dalam soal analisa kalimat, kok sampai membuat orang gagal paham ya, dengan cara seperti ini gitu. Aneh menurut saya gitu, Pak, kalimatnya gitu. Kalau saya sih ngelihat yang ada kalimat aja gitu. Dan kalaupun memang betul-betul memang ada statement mengatakan bahwa Pak Paul mentransfer sebesar seperti yang dia katakan, siapa yang menyatakannya, dia yang harus membuktikan. Artinya tugas pembuktian bukan di Pastor Paul sebenarnya gitu. Di dia sendiri kalau misalkan ada menyatakan seperti itu. Nah, cuman ini kenapa akhirnya ini seolah-olah framing ini mau digeser, Pak, dari satu masalah ke masalah ini gitu, supaya menimbulkan perdebatan. Ya kalau saya sih melihat tujuannya apa ya hanya dia yang tahu, apakah ini untuk menutupi kinerja atau untuk tujuan lain, ya nggak tahu lah, Pak. Tapi kalau saya melihat, kalau saya lihat justru Pastor Paul tidak pernah menyatakan mentransfer gitu, tapi siapa yang menyatakan itu, dialah yang harus membuktikan gitu kan. Itu menurut saya si Pastor Paul. Iya. Harusnya dia membuktikan. Dia harusnya membuktikan dia. Harusnya bukan. Iya, bukan saya. Bukan Pastor Paul yang harus membuktikan gitu dari sisi kalimat ini ya. Membuktikan. Nah, saya melihat. Ya, maaf menyela. Ya, ini yang dia lakukan dengan tulisan seperti ini itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa pikirannya juga melenceng ke sana kemari. Sebetulnya kan mestinya nggak fokus. Iya, tugas dia itu apa? Mau bersedia menjadi pembela hukum Muhammad KC itu kan mestinya konsentrasinya ke sana, bukan malah menantang orang lain. Jadi ini kan menguras tenaga, malah memang agak, ya saya khawatir malah Muhammad KC itu nanti tidak terselesaikan persoalannya, malah dimanfaatkan saja, dia punya agenda sendiri ya. Jadi remuk nanti malah Muhammad KC. Ya kita sendiri sih berdoa untuk Muhammad KC, mulai kasus Muhammad KC ini ada sesuatu yang baik terjadi di Indonesia, itu saja Pak Paul nambah. Intinya dia ini malah cari musuh ke sana kemari, bukan malah mensinergikan. Mestinya harusnya berendah hati sehingga masukan-masukan perjuangan orang lain di luar dia dalam kasus Muhammad KC ini bisa jadi pendorong bagi dia. Mestinya ini malah terbalik ini, malah memposisikan cari musuh banyak orang. Ya, gitu saja Pak Paul. Lanjut Pak Paul. Ini Ya, Pak Paul harus cantumkan bank account Pak Paul sekarang. Karena saya hitungannya per Rp1 100 juta. Dia udah berbohong, ada saksi Pak Putih. Dia telah menerima 20 juta, terus dia bilang nanti akan saya kembalikan. Sekarang kita tuntut dikali dengan 100 juta per Rp1. Kirim ke Pak Paul besok. Iya, dia kan ngaku sendiri terima 20 juta ya. Tadinya nggak mau ngaku dia. Tadinya dia nggak mau ngaku. Terus setelah saya tanya, ya kan, iya saya terima 20 juta. Tapi mau saya kembalikan. Nah itu nggak tahu udah dikembalikan nggak tahu belum. Jadi dia berbohong menutupi dengan kebohongan lagi. Udah jelas dia tidak mampu membela MKC. Dia punya agenda yang dia
untuk kepentingan politik atau apanya dia. Partainya itu nggak akan maju, Pak. Saya yakin aku. Nggak akan maju dengan cara-cara gini. Gitu. Ya, kita ini direkam, Pak. Ini YouTube terekam. Apa yang kita ungkap, kata per kata terekam. Kita bisa klip, kita bisa kirim balik biar masyarakat dengar semuanya. Faktanya ada. Nggak bisa tipu-tipu, Pak. Bukan zamannya dulu lagi, Pak. Cuman pakai buku tulis, dibakar gedungnya hilang. Enggak. Nih rekornya semua udah ada di mana-mana. Iya. Jadi udahlah, Pak Komarudin. Kalau masih mau bekerja fokus bela MKC, bela. Tutup mulut, nggak usah ngomongin kita di sini. Ada yang bisa diserap, diambil. Kalau nggak, jangan ditimpalin. Buktikan bisa si MKC ke rumah sakit, diobati, dan bisa bebas tanpa syarat. Itu baru top, lawyer. Kalau nggak, udahlah. Udah terbukti kok dia. Nggak bisa dipercaya, Pak. Tolong diganti aja tim lawyernya, Pak. Setuju. Makanya saya bilang, ini KC tamat di tangan dia. Sidang pun bisa tamat ini KC. Sampai hidup pun P21 masih hidup, terus sidang tamat ini. Puyeng ini KC ini. Ya, memang harus Muhammad KC yang memutuskan minta ganti ya. Iya, cuman kan kita biarkan aja. Yang penting sampai kita ketemu ya. Nah ini ada lagi. Ya saya disuruh pulang ke Indonesia urus MKC ya kan. Ngapain saya pulang ke Indonesia? Bahkan dengan 2,5 miliar yang kita kumpulkan ini, apa saya perlu pulang ke Indonesia? Nggak perlu, itu namanya pinter. Saya bisa kumpulkan 2,5 miliar dari semua masyarakat untuk membangun Indonesia tanpa saya harus ada di Indonesia. Ya kan? Iya. Itu namanya pinter. Kerja cerdas. Tanpa saya harus datang di Indonesia, saya bisa kumpulkan uang semua ya melalui YouTube ini ya dari semua kepercayaan teman-teman, dan uang itu kita kembalikan ke Indonesia lagi untuk memajukan Indonesia. Itu namanya pinter. Ini sudah eranya internet. Goblok lu orang Islam, kadrun. Aceh sudah baik. Iya, kalau channel lain itu kalau kasih informasi itu informasi udah usang ya. KC ibadah itu mau udah dari bulan kapan itu KC ibadah ya, itu udah dari bulan kapan tuh KC ibadah, dari foto itu foto kapan hari itu. Nah ini channel lain berita lama dinaik-naikkan lagi. Nah itulah kalau kita beritanya selalu ya, kita ini mesin waktu ya, berita belum keluar kita sudah kasih di sini. Aduh, Terus Pak Paul, ya. Saya coba cari-cari statement Pak Paul seperti ini, saya buka-buka rekaman yang lalu-lalu, nggak ada kayaknya Pak. Nggak ada. Bisa ada. ada. Kalau ngomong kan saya hati-hati Pak. Saya ngomong ceplas-ceplos tapi saya hati-hati. Saya orang yang ingat dengan ucapan saya Pak. Jadi makanya saya jadi apologet itu orang nggak bisa kalahkan saya. Dia nggak bisa bolak-balik omongan saya karena saya selalu ingat saya ngomong apa, saya selalu ingat. Saya bisa lupa nama orang, tapi saya tidak bisa lupa dengan apa yang saya katakan. Nah, itu. Iya, even Pak Paul kan tahu saya orangnya paling nggak gampang percaya sama orang. Termasuk omongan Pak Paul sendiri pun saya cek lagi di YouTube. Bisa jadi saya meleset kan? Nggak ketemu saya Pak. Meleset. Iya. Iya, saya nggak ketemu dengan statement ini gitu. Gitu kira-kira. Itu aja Pak. Oke, lanjut ya. Ini lanjut nih, Opung JJ, silakan. Yo, salam. Shalom. Pak Paul. Ya. Saya diskusinya pakai pertanyaan boleh ya? Boleh lah. Iya. Pertanyaan pertama itu Pak Paul, kalau saya tadi pagi kan dapat ini WA Pak Paul ini ya. Saya tadi pagi, makanya saya ada komentar juga sedikit dari ke Pak Paul yang tadi pagi dia habis ibadah fajar itu. Jadi saya justru bertanya gini Pak Paul, ini profesi beliau ini apa sih ya sebenarnya? Saya ngeliat di sini dia bisa jadi seolah-olah orangnya polisi, Polri, bisa juga psikater, bisa juga pengacara, bisa hamba Tuhan, bisa juga politisi. Apa profesi sesungguhnya dia ini ya? Bunglon, Pak. Karena kan kalau dia polisi dia tahu statusnya Pak Paul sekarang secara hukum. Secara psikater dia bilang udah mendiagnosa, sudah periksa Pak Paul, dia mengatakan dia psikopat itu gitu ya. Terus pengacara ya
Karena kita dengar-dengar aja dia kan lagi bela-belain Muhammad Kaci, pengacara. Saya nggak tahu apakah benar dia pengacara atau enggak gitu. Terus hamba Tuhan benar gitu di hamba Tuhan, Pak Paul? Ya, Hamba setan dia, Pak. ini ya. Makanya kita sama-sama menyimak Orang lah yang ya. suka bohong itu hamba setan, Pak. Makanya maksud saya ini kita menyimak lah profesi dia sesungguhnya nih apa. Terus dia kalau mau berdiri itu dalam profesi apa yang sebenarnya. Ini saya lihat tulisan jawaban dia ini nggak fokus kepada profesi dia sesungguhnya gitu ya. Terus yang kedua, Mencurigakan ya, Pak. Hah? Mencurigakan. Iya nggak jelas gitu ya. Terus yang kedua masalah rekening itu Pak ya. Saya setuju yang dibilang Pak Rajawuti tadi ya. Saya bolak-balik itu menyetel rekamannya Pak Paul itu kayaknya nggak ada soal rekening itu ya. Pak Paul mengirim ke dia ke PH gitu ya, kan PH katanya kalimatnya di sini. Kalaupun saya mau menangkap, kalau mau dia ditransfer kan rencananya kan ke Pak itu kan ke Abi kan, ke rekeningnya Pak Abi rencananya kalau mau jadi harinya mau ditransfer ke situ gitu. Kok di sini ada statement dia seolah-olah di rekening dia diterima gitu dari Pak Paul gitu. Terus ini juga kan bukan rekeningnya Pak Paul gitu. Ya kan nggak jelas gitu ya. Rekening siapa sebenarnya yang menerima tampungannya di sana itu gitu ya. Rekening dia atau rekeningnya Abi gitu kan. Ya supaya Jadi kalau yang transfer bukan saya, yang transfer harusnya Saifuddin Ibrahim, bukan saya. Ya makanya maksud saya rekening di sana itu maksud saya apakah rekening dia atau rekeningnya Abi gitu. Kan ini kalau jawaban dia kan seolah-olah ditransfer ke dia gitu kan, ke rekening dia gitu. Ini kan pandangan kita seperti itu. Terus kedua, ini skenario yang mau ditampilkan dia ini apa? Skenario ketakutan atau hanya pansos gitu ya? Ya. Kalau dia ketakutan terhadap apa? Kehilangan pamor karena dia mau ikut jadi 2024. Kehilangan pamor. Ya kalau kayak gini caranya pasti kehilangan pamor dia. Terus kalau mau saya jadi pansos, ya dia nggak bisa menyaingi dengan pengacara-pengacara Batak yang lain itu gitu ya. Udah berkelas lah kalau pengacara yang Batak-Batak yang lain itu gitu. Ya saya seumur-umur baru dengar dia nih. Saya pikir tadi bukan orang Batak dia, karena dari namanya aja nggak jelas bukan orang Batak. Tapi begitu lihat pakai marga ada maju tak gentar gitu ya, orang Batak rupanya gitu. Terus yang terakhir ini Pak Paul, ini kan ada kata-kata yang di bawah ini, yang hijau ini ya. Saya akan menggandakan 4 kali lipat. Itu saya yang ngomong itu. Oh gitu. Saya akan gandakan kalau memang ada terbukti saya ngomong begitu. Oh bukan dia ya? Enggak, bukan saya yang ngomong. Oke, tapi maksud saya itu yang di atasnya itu juga kan dia, itu kalimat dia ya, yang mau dilipat gandakan yang di dalam kurung merah itu ya? Ya, itu yang saya kurungin merah, terus saya bilang kalau ada saya ngomong begitu saya gandakan hadiahnya. Oh, tapi maksud saya kalau memang ada uang segini, Pak Paul, itu di kampung kami di Batak sana sekarang banyak anak-anak nggak sekolah loh Pak Paul. Kenapa di orang Batak nggak bangun Batak ya, nggak bangun tanah Batak ya itu ya? Maksud saya kalau ada uang segitu sama dia, apa nggak lebih bagus dia bikin sekolah-sekolah Kristen di sana gitu ya? Itu aja biar dia nanti diperhitungkan, nanti dia ada hitungannya nanti kalau memang hitung amal jariah di sana kan dia kan. Ya gitu aja kalau saya pikir kalau dia memang ada niat, kalau katanya dia hamba Tuhan, ya udah kalau dia bangun sekolah Kristen aja lah di kampung sana kan. Jadi terangkat nama orang Batak itu gitu. Jadi dia pun ya dapat pamor sebagai pahlawan orang Batak karena mengangkat derajatnya anak-anak sekolah gitu. Ya. Itu aja mungkin pandangan saya Pak Paul. Mengerikan ya Pak. Mengerikan kadang-kadang lawyer ini, kalau lawyer yang nggak mampu ya Pak. Saya banyak kenal lawyer yang nggak terkenal, tapi dia memang pinter Pak. Dia ketika saya kan orangnya kan juga temper ya. Sebelum saya ketemu Tuhan Yesus, saya temper sekali Pak. Wah, orang begini kalau saya sudah di sini pun bisa saya pulang Pak, bisa saya samperin Pak. Kalau zaman dulu itu Pak, benar-benar saya samperin Pak. Nggak urusan apapun resikonya, pokoknya tak samperin dulu ini orang. Ya, jangankan lawyer, pendeta anak jenderal aja pernah saya hantam Pak dulu Pak. Anak jenderal saya hantam Pak. Ya, pendeta pun pernah saya gebukin di bawah mimbarnya dia. Nah, tapi
Saya waktu dalam kondisi saya emosional begitu, saya kan banyak kenalan lawyer-lawyer. Saya tahu orang-orang lawyer yang pintar, dia selalu bilang, kamu fokus. Dia selalu bilang, ya, kamu fokus. Fokus, Pak. Itu, fokus. Begitu, jangan dengerin, Pak. Kalau perlu tutup semua TV, segala macam, kamu jangan dengerin. Malah gitu, Pak. Loh, apa sih, gimana? Enggak, saya juga fokus, nggak mau ngurusin. Wah, gitu, Pak. Wah, ini orang lawyer ini sederhana, Pak. Wah, tetapi, jago, Pak. Kasus itu dia selalu bisa itu tadi ya, dia nggak banyak ngomong, tapi banyak lobby dia. Wah, kasus-kasus aneh-aneh itu dia tuh goal, Pak. Nggak banyak ngomong, banyak lobby. Nah, saya kalau milih lawyer, saya nggak cari yang pintar ngomong, Pak. Saya kalau cari lawyer itu selalu yang diam, tapi dia sudah banyak kasus. Artinya apa? Ini orang memang ini, Pak. Ini orang memang jago lobby dan dia bisa simpen rahasia. Begitu ada lawyer ember, wah itu biasanya cuma duit tok, Pak, isinya, Pak. Wah, karena ini kondisinya Indonesia, Pak, bukan pinter-pinteran ngomong, Pak. Kalau Indonesia itu pinter lobby, Pak. Bukan cita nyogok, bukan ya, tapi pinter lobby, dia tahu harus kemana. Kalau lawyer-lawyer yang pinter itu malah nggak banyak ngomong, kalau saya lihat itu. Ya, tapi ini nggak tahu ya, ini sih penilaian sendiri, pengalaman saya kalau ketemu sama lawyer-lawyer ini ya. Mereka itu bener-bener kalau ini bisa tenang, cool, tiba-tiba sudah selesai. Tiba-tiba sudah selesai pokoknya. Seringkali malah nggak sampai sidang, udah beres semua. Nah, saya lihat gimana caranya. Saya akan belajar situ. Itu ya. Jadi memang kalau sudah nggak fokus begini, ini bahaya. Orang-orang kalau udah nggak fokus gini. Makanya dari awal saya udah curiga nih ya, si Martin, si ini. Kalau macam Herbert kan nggak mau, saya udah dilarang sebut-sebut Herbert lagi ya. Tapi dari awal saya sudah ngamatin ini orang, diam, jedar. Iya, tadi Pak Paul di sebelah dia lagi nenen susu kuda dia. Nah, ini susu kudanya masuk nih. Coba kita tanya ini. Susu, Coba tanya ini. Dari Martin tadi sama dia. Coba tanyain si Nggak susu. tahu. Waduh. Lanjut Pak Paul, sekian dulu, terima kasih. Ya, ini coba lihat si susu ini nih, susu masuk ini, si susu. Ya, shalom, Rahayu. Rahayu. Jus, gubrak, ulala bebe. Wah, Pak Paul, ini pembahasan sampai mana nih? Sampai susu. Wah, iya, jadi kan Nenen. tadi saya mau bahas itu ya. Sebenarnya saya tadi di YouTube saya saya mau bahas mengenai yang kemarin kita bahas itu ya. Suara saya kedengeran nggak? Ya. Nah ya, saya kan mau bahas yang kemarin kita bahas itu tuh ya, yang ada pihak-pihak Yudas gitu ya di pihak-pihak tertentu atau channel-channel tertentu yang menyebarkan roh ketakutan apa segala macam kan, yang blow up ke internasional segala macam. Padahal kan ya kita udah tahu ya itu sangat penting step itu, yang Asia Bibi aja yang di Pakistan bisa selamat akhirnya sampai ke Kanada kan karena diberitakan ke internasional kan, si Thomas Oswald pernah bilang. Nah, tapi tadi pas mau bahas itu tiba-tiba ada tamu masuk gitu. Terus saya nggak, terus ya udah, saya lihat aja mau apa gitu kan dia kan. Ya terus dia jawab aja, saya ya menggunakan kesempatan itu ya tanya-nanya aja gitu. Maksudnya gimana Pak Muhammad KC segala macam gitu. Ya, tadi. Terus apa dia bilang? Wah, panjang sih dia ngomongnya, banyak banget di situ. Terus saya juga nggak tahu gimana ngerangkumnya nih. Aduh. Iya, panjang tapi substansinya nggak jelas juga Pak Susu Kuda. Tadi saya lihat sepintas dari YouTube gitu. Ngeles. Iya gimana saya mau rangkumnya yang tadi Pak Joti. Iya. Terus lihat videonya yang tadi kali ya. Ya. Jadi masih nggak jelas KC ya kabarnya. Dia mau ngapain KC udah nggak jelas ya. Yang surat-suratan aja terus jadinya ya. Ya katanya sih gini ya, katanya pihak dari dia udah berkunjung tadi ya, tapi katanya nggak bisa didokumentasi ya, katanya nggak boleh bawa elektronik atau apa gitu ya. Akhirnya ya nggak ada dokumentasi, terus dia adanya foto Pak Muhammad KC yang ditunjukin, tapi itu tertanggal 23 September.
informasi yang dikasih tahu tadi ya, cuma itu doang sih. Iya, makanya. Jadi si Komarudin tadi ada WhatsApp ke saya, dia bohong. Nih kami tadi baru ke sini nih, saya sudah nih fotonya ditunjukkan. Nah itu kan foto lama. Nah, jadi memang ini lawyer memang nggak bisa kerja, bacot doang. Makanya saya ini khawatir, ya kita doa lah ya, kita serahkan sama Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, ini baik lagi, kalau Kak Aceh itu tulus hatinya waktu melayani dulu, ya saya bagi Tuhan pasti akan tolong dia. Semua penderitaan itu Tuhan akan tolong. Tetapi kalau dia nggak tulus, ya ini menjadi masa proses buat dia, ya kan, supaya hatinya murni sampai satu titik nanti Tuhan baru tolong. Tapi kalau hati dia nggak murni, ya kita nggak bisa apa-apa juga. Ya kita juga nggak bisa menghakimi Kak Aceh nggak murni atau nggak murni. Yang tahu dia sama Tuhan. Ya semua proses-proses ini dia lalui, ya itu antara dia sama Tuhan. Karena memang kalau penginjilan itu, kalau kita jadi martir sekalipun, bukan suatu hal yang buruk. Mati pun di penjara bukan suatu hal yang buruk ya. Kalau takut mati itu yang justru kita curiga nih. Lalu teriak-teriak berkeluar-keluar takut mati. Nah itu kita curiga. Jadi itu buat saya memang cukup apa ya, cukup membuat hal-hal begini tuh nggak perlu membelokkan kita, terus kita jadi nggak ngurusin lain. Kita sambil ngomong-ngomong Kak Aceh ini, kita sambil kumpulin segenap kekuatan ya, kita sambil segenap sumber daya kita ini kita kumpulin ya, supaya kita bisa bikin kelas aksinya itu tetap jalan ya. Pak Pute dengan tim, dengan sekretaris Ibu Novi dan Pak Santiamer dan juga teman-teman di lapang masih jalan sampai sekarang juga masih terus kita persiapkan sambil jalan, kita sambil pantau Kak Aceh, sambil kita analisa ya bagaimana prosesnya, kesalahannya di mana. Kalau kesalahan mah sudah banyak banget, kesalahannya dari awal ya ini si Komarudin ini masuk, salahnya di situ. Nah nasibnya Kak Aceh bagaimana? Ya mereka sendiri menghalang-halangi. Kalau mereka bilang boleh Kak Aceh dikunjungi sama saja boleh, bohong. Karena dari kemarin di Suli Lubis pun nggak bisa masuk. Siapapun nggak ada yang bisa masuk. Gitu. Nah sekarang sih katanya gini, Pak Paul, katanya sih boleh katanya apa dikunjungin, tapi katanya mesti koordinasi dulu ke dia gitu sama tim lawyer, terus mesti sama Pak keluarganya Pak Aceh juga katanya gitu, terus baru nanti di approve apa segala macam lah gitu. Nah, iya artinya kan memang dibatasi sama dia kan, jujur kan, berarti kan dibatasi sama dia. Tapi sih sama dia aja kan, gitu. Iya. Sama aja dibatasi, artinya pokoknya dibatasi aja, nggak bisa aja pokoknya kan. Itu artinya apa? Mungkin nggak ada yang boleh masuk ke sana, nggak boleh mendekat, takut nanti surat kuasanya dipindah. Pengobatan juga kayaknya belum ya, pengobatan ke rumah sakit atau itu ya belum. Mereka nggak sanggup bawa ke rumah sakit. Nggak sanggup mereka bawa ke rumah sakit, mau pakai apa? Senjatanya titit doang. Saya sih tadi Pak Susu Kuda, saya waktu Pak Susu Kuda nanya mana foto yang terbaru, dia fotonya yang lama gitu. Itu aja udah nggak masuk di akal gitu. 23 September kan yang dikasih tadi. Iya, terus kemudian juga apa nggak ada foto yang tadi? Katanya nggak boleh bawa device segala macam ke dalam. Nah, itu aturannya itu gimana itu? Sejak kapan, kenapa yang foto-foto yang kemarin-kemarin itu kok bisa gitu kan? Nah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari apa yang tadi diskusi Pak Susu Kuda di dalam gitu. Akhirnya yang saya lihat substansinya malah nggak dapat Pak, tentang bagaimana keadaan Muhammad Aceh, malah jadi kuliah ilmu hukum di situ yang bukan pada tempatnya dan melenceng dari topik gitu. Akhirnya saya nggak ngelihat lagi lah kan, karena udah nggak menarik gitu kan, karena udah lari dari substansi. Harusnya Pak Susu Kuda tadi tuh bisa langsung, kalau memang sudah melenceng dari topik pembahasan, turunkan aja Pak dari tampilan layar, langsung ganti orang gitu. Dia itu sedang cari panggung Pak, dia pengen tampil, dia lagi awasin kamu toh, supaya kamu jangan memberitakan yang tidak baik tentang mereka. Dia lagi memframing, lagi nakut-nakutin nih, dia langsung datang. Iya, tadi tiba-tiba muncul tuh. Saya kan lagi ngomong yang kemarin di channel Yuda. Itu memang tujuannya gitu. Akhirnya kan tadi yang mau disampaikan kan udah selesai kan. Nah, iya. Gitu. Kirain tadi sengaja diundang tadi. Kirain memang sengaja diundang ya, Susu Kuda. Sepertinya nggak begitu, Bung. Enggak, sama sekali enggak.
Makanya saya muncul salah sangka tadi saya. Ini susu kuda jadi tempat nenek nama dia gitu. Wih. Nah, ya, artinya kan begini Pak Paul, ketika kita mengelola sebuah channel, kita kan sudah tahu tor yang mau dibicarakan hari ini apa. Jangan dibiarkan orang yang masuk itu justru yang mengambil alih tor Mengendalikan yang kita. harus kita bicarakan. Iya, iya. Kalau memang kita nggak suka ya aja langsung, nggak usah pusing-pusing gitu kan. Jadi Iya. lain kali begitu aja Pak. Jadi artinya waktu kita selama airtime ketika kita siaran nggak habis Betul, untuk betul. membahas yang nggak ada yang kaitan dengan topik itu gitu. Jadi kayak kuliah di kelas gitu kan. Sebetulnya orang lain nggak butuh dengar kuliah itu gitu Pak Sesudah. Gitu. Ya gitu sih, cuma tadi kan mendadak banget tuh ya, jadi agak ini juga sih. Iya. Jadi artinya untuk yang berikutnya ya nggak apa-apa lah ini yang. Tapi kalau saya sih ngelihat tadi substansinya nggak terlalu nggak dapat sih Pak, sebetulnya nggak ada hal yang Iya. baru sebetulnya. Sebenarnya ada dua hal sih. Ya dua hal sih ya. Yang ke satu kan saya coba ini aja ya, coba lihat aja dia ngomongnya gimana, pertanyaan-pertanyaan yang kita udah bahas juga kan, yang apa banyak tahu juga, kita lihat aja dia apa ngomongnya apa. Nah yang kedua, kalaupun saya mau terlalu nyetop apa gimana, saya juga pikir ya seperti yang Amin Wijaya bilang ya, apa seperti resleting juga gitu ya, soalnya saya kan juga di dalam grupnya Pak Heri Kim tuh. Nah jadi saya bingung juga posisikannya gitu. Jadi kayak kejepit resleting kayak si Amin Wijaya bilang. Tapi ya kalau lain kali ada yang begitu ya semoga aja bisa lebih bagus. Cuman saya kira kamu hati-hati aja karena ada satu orang YouTubers di anggotanya Askri bisa sampai orang tahu rumahnya dia, sampai dia diburu bersama orang Islam, udah nyampe ke rumahnya sampai dia lari loh. Waduh. Informasinya dari mana? Ya dari dia kan. Nggak mungkin dari Heri dong. Masa dari Heri Kim? Kepentingannya apa? Kalau dari dia kan kepentingannya apa? Supaya dia pergi ke lawyernya Asri, lalu dia dapat job lagi kan? Kawan. 2 hari lalu saya dihubungin di Zoom room chat itu Pak, oleh namanya Heri minta nama saya nomor WhatsApp saya. Awalnya dia bilang shalom, ya saya balas shalom. Tapi waktu udah mengarah ke minta data pribadi, saya pikirnya gini, minta aja ke Pak Pausang. Tapi jangan-jangan malah ntar diadu domba kita. Jadi saya diamin aja dia Pak. Apa itu yang dimaksud Heri yang selama ini Pak Paul sebut? Nomornya tuh bisa dikirim ke saya. Enggak, dia itu di Zoom. Chatroom yang di Zoom tuh Pak. Dan itu direct message, jadi private. Bukannya bisa dibaca cuman orang. hati-hati. Pokoknya hati-hati kalau mau kasih nomor itu, kasih alamat pribadi semua, karena orang-orang ini dia ambil data kita, lalu samperin rumah kita, dia teror keluarganya. Ya yang kasihan di Indonesia Pak, kalau di Amerika silakan keluarganya yang diteror. Ya, kalau di Amerika silakan. Iya. Nah itu makanya hati-hati kalau kasih data-data begitu ya. Asosiasi apa sebaiknya sesedikit mungkin, kan kita ini YouTubers ya, kalian semua nggak kenal satu sama lain, ya kan? Nah sesedikit mungkin kasih informasi. Ya itu yang saya lakukan sih di mana-mana. Ya. Khususnya di Indonesia janganlah. Kalau di Amerika mah silakan aja. Trespassing dijedor orang. negara. Iya, dia pura-pura baik sama kalian, ya kan? Tiba-tiba kalian diserahkan sama mereka sendiri, terutama lawyer ini, kemudian dia jadi pengacaranya kalian kan? Nah, dan itu sudah terjadi, sudah kejadian. Pak Paul, saya ada pertanyaan nih Pak Paul. Ya, silakan Bung Beta. Bagaimana caranya untuk mengganti tim lawyer Pak? Caranya ya Kaci harus dibawa ke rumah sakit dulu. Maksudnya sebelum sampai situ kalau terus diundur-undur oleh Komarudin, nggak bisa. Nggak ada akses karena ke diblok Pak, KC. Udah diblok semua Pak, akses ke sana diblok sudah. Aksesnya diblok ya. Even kan pakai dari susu kuda kan, oke kalau mau masuk nggak bisa. Oh kemarin kan ngomong bisa semua masuk, iya tetapi Risuli Lupi saja tanggal 9 masuk nggak bisa. Iya susah ya Pak. Iya berarti memang diblok karena takut diganti lawyernya. Mereka juga takut Pak. Harus ada desakan dari keluarga berarti Pak. Iya,
Jadi memang ada permainan-permainan di dalam itu yang nggak jujur ya dari si lawyer ini, membujuk, mengasut, memprovokasi, dan KC sekarang takut. Ya. Bagaimana kalau ada yang dekat dengan Pak Saifuddin untuk bicara hati ke hati mengenai kejujuran lah, udahlah kita Dan jangan bermain politik lah. Pak Junior Tobing aja ditolak. Dengan jalurnya Pak Saifuddin. Iya, Pak Bisa Junior bicara- Tobing masuk ke Pak Saifuddin, berusaha ngomong, ditolak. Ya, berarti Pak Saifuddin udah salah ruang nih. Kasihan. Ya udah offside. Ya, tapi kan Offside, itu ya. balik lagi, itu kan resikonya dia untuk percaya orang baru. Iya, kasihan Pak. Lanjut Pak Paul. Itu kesalahannya dia untuk percaya orang baru. Oke, ini lanjut dulu nih.